Assalamualaikum anak-anak. Masih tetap semangat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas atau yang kita akan pelajari adalah tentang sistem pencernaan manusia. Kalian simak ya video pembelajarannya dan jangan lupa dicatat informasinya. Ayo makan sekarang. Ayo makan sekarang. Apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Betul sekali, mereka sedang makan ya. Selain untuk bertahan hidup, makanan juga memiliki fungsi lainnya. Sistem pencernaan pada manusia ini berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga untuk mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan. Dan selanjutnya, makanan tersebut dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Lalu seperti apa ya proses sistem pencernaan pada manusia? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Pencernaan manusia ini terbagi menjadi dua, nak. Ada pencernaan mekanis dan ada pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan mekanis ini dengan bantuan alat pencernaan dan terjadi di mulut dan lambung. Sedangkan kalau pencernaan kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan dan terjadi di mulut, lambung, dan usus. Ini adalah gambar dari sistem pencernaan manusia. Apa saja ya organ-organnya? Yang pertama adalah mulut. Ya, makanan pertama kali masuk itu ke mulut. Setelah dikunyah menggunakan gigi dan dibantu dengan enzim, maka makanan akan hancur, lalu dia akan masuk ke kerongkongan. Yang mana kerongkongan? Itu yang ditunjuk oleh arah panah itu, nak. Kerongkongan itu menghubungkan antara mulut ke lambung. Lalu yang mana lambung? Itu yang ditunjuk oleh arah panah, bentuknya seperti kantong ya. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Yang mana usus halus? Itu yang berwarna orange yang ditunjuk oleh arah panah. Setelah dari usus halus, makanan akan lanjut masuk ke usus besar. Yang mana usus besar? Itu yang ditunjuk oleh arah panah yang berwarna hijau. Dan organ yang terakhir itu adalah anus. Anus adalah tempat pembuangan feses atau kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, kalian simak ya perjalanan makanan pada tubuh kita. Pertama, makanan akan masuk ke mulut kita. Bagian-bagian mulut yang membantu dalam proses pencernaan terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah ini sangat berguna karena dengan adanya ludah yang bercampur dengan makanan ini akan lebih mempermudah dalam proses penghancuran makanan yang kita makan. Setelah dari mulut, makanan yang tadi kita makan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kalian lihat, itu yang ditandai merah itulah yang disebut dengan kerongkongan ya. Lalu kerongkongan juga menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa ya gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan. Gerakan peristaltik ini mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Lambung ini adalah bagian dari organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nah, di dalam lambung, makanan tadi yang kita makan ini akan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Lalu, apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Bisa saya jelaskan ya. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan yang kita makan. Lalu pencernaan kimiawi itu apa ya?
Pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung itu dihasilkan dari lambung ya. Nah, getah lambung ini mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Enzim asam klorida disebut juga dengan enzim HCl. Enzim pepsin ini untuk merubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin ini berfungsi untuk merubah protein susu menjadi kasein. Lalu asam klorida atau HCl ini fungsinya untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang ikut masuk bersama dengan makanan yang kita makan. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus adalah usus terpanjang pada organ pencernaan manusia. Panjangnya bisa sampai dengan 6 sampai dengan 7 meter loh untuk orang dewasa. Pada usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Di usus halus ini ada 3 bagian ya nak. Yang pertama adalah usus 12 jari, itu yang sudah diwarnai kuning ya. Kemudian usus kosong. Yang ketiga itu adalah usus penyerapan. Usus 12 jari disebut juga dengan duodenum. Panjangnya bisa sampai dengan 25 cm. Fungsinya adalah mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas, itu yang ditunjuk oleh arah panah ya. Getah pankreas ini mengandung enzim amilase yang fungsinya untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua adalah enzim tripsin. Enzim tripsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga dari pankreas itu adalah enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu itu dihasilkan oleh hati. Nah, getah ini disimpan pada kantong empedu. Yang mana itu? Nah, yang diberi tanda panah ya. Getah empedu ini berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya usus kosong. Usus kosong disebut juga dengan jejunum ya. Nah, di mana letaknya? Dia berada di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong atau jejunum ini panjangnya 2,5 meter. Fungsinya adalah mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dan yang terakhir adalah usus penyerapan, itu yang ditunjuk oleh arah panah ya. Usus penyerapan ini tempat penyerapan sari-sari makanan. Dinding ususnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan yang sudah diserap oleh usus penyerapan ini akan dialirkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh manusia. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, makanan sisa-sisanya akan diserap oleh usus besar, itu yang berwarna hijau. Fungsi dari usus besar adalah untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar ada bakteri Escherichia coli atau disebut juga dengan E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini akan menjadi kotoran atau disebut juga dengan feses. Nah, feses atau kotoran ini akan dikeluarkan melalui lubang anus. Anus ini merupakan organ terakhir pada sistem pencernaan manusia. Pada anus ini ada rektum. Nah, rektum adalah tempat penyimpanan feses untuk sementara. Nah, kalau rektum sudah penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita merasakan rasa ingin buang air besar. Dengan adanya rasa ingin buang air besar ya, maka feses tadi akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Untuk memudahkan kalian belajar mengenai sistem pencernaan manusia, kalian lihat gambar berikut ini nak, perhatikan arah panahnya. Pertama, makanan masuk melalui mulut, lalu digigit dan dicerna. Kemudian makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung dan dicerna dengan bantuan enzim. Apa saja enzim yang ada di lambung? Enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl.
Setelah makanan dari lambung, dia akan masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, makanan akan menuju ke usus besar untuk penyerapan air, vitamin, dan memisahkan dengan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Dan ingat, di usus besar itu ada bakteri yang membantu untuk pembusukan makanan. Apa nama bakterinya? Escherichia coli atau E. coli. Lalu, sisa makanan yang sudah membusuk tadi dan tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Anus adalah tempat pembuangan kotoran atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Sebutan lainnya adalah feses. Selanjutnya, fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis ini dilakukan oleh gerakan gigi saat menghancurkan makanan. Gigi manusia terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Lalu pencernaan kimiawi ini artinya pencernaan dibantu dengan bantuan enzim. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, makanan setelah hancur akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Ingat ya, kerongkongan ini adalah saluran untuk saluran makan, Nak. Berbeda dengan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu adalah saluran pernafasan. Selanjutnya, setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis di lambung itu adalah gerakan otot pada lambung yang mengaduk-aduk makanan sehingga menjadi halus. Sedangkan pencernaan kimiawi ini artinya adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim. Enzim yang ada pada lambung itu berasal dari getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus ya. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, selanjutnya akan masuk ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan. Di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Pembusukan membuat feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Selanjutnya, makanan yang tadi sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita dan sudah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli itu akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Selanjutnya kalian perhatikan gambar anak kecil yang memegang perutnya itu, Nak. Anak kecil itu bernama Dayu ya. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut. Setelah dicari tahu ternyata Dayu tidak sarapan dan malam sebelumnya ia juga terlambat makan. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Tahukah kalian kalau sakit mah itu bisa menyerang siapa saja ya, termasuk juga dengan anak-anak. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Maka makan dengan teratur itu sangat penting ya agar terhindar dari penyakit mah. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya sistem pencernaan manusia? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.